Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak salih dan salihah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba anak-anak perhatikan teks percakapan berikut ini ya. Hani adalah anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya. Dan ayah Hani menggunakan reklame sebagai ajang promosi dari kain batik buatannya. Nah, ini dia contoh dari reklame yang dibuat oleh ayah Hani mengenai usaha batik yang ditekuni oleh ayahnya. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk. Reklame dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, booklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, slogannya jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa yang digunakan baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Dan yang terakhir, tata letak gambar dan tulisan harus baik. Nah, anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Silahkan kalian baca teks berikut ya. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu, banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tidak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai dan penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing.
Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha kedua orang tuanya, membantu seusia mereka dan kemampuannya. Terlihat bahwa mereka meraih sukses karena memang kerja keras. Begitulah sahabat, tidak ada kata yang perlu diucap untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya dilakukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tidak terpisahkan. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga, namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita harus tetap rendah hati, menghargai orang lain, dan juga tetap hidup sederhana. Anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.